Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi nahtadiya laula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbi syrahli sirli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Baik saudara sekalian, mulai ilahul jamil malal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan di surah ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban. Ayat 17 sampai 20. Dari yang di situ ada orang-orang yang disindir oleh Quran sebagai salah dalam menduga tentang kedekatan kepada Allah. Dia menduga bahwa harta itu sebagai indikasi dari seorang itu dikasih Allah. Padahal dugaan di atas dikatakan ada orang yang ketika dia diberikan nikmat yang banyak dan harta yang banyak, itu dia merasa dan sedang mengasihi dia. Tetapi ketika dia dibatasi rezekinya, itu dia katakan bahwa Tuhan menghinakannya. Ini juga anggapan yang salah bahwa ukuran kemuliaan seseorang itu bukan terletak pada. Lalu kemudian diteruskan di surat ayat yang 17 sampai 20. Kalla balla tukrimunal yatim. Bukan karena itu, tapi karena kamu tidak peduli. Sikap yang digambarkan di atas 15 sampai 16 itu disebabkan karena ketidakpedulian kita terhadap orang-orang yang perlu. Kalla balla tukrimunal yatim. Bukan karena itu, tapi karena kamu tidak peduli terhadap anak yatim. Wala tahadduna 'ala ta'amil miskin, dan tidak saling menyuruh memberi santunan makan kepada
wala tahaduna ala ta'amil, makna resiprokal, makna saling menasihati untuk supaya memiliki kepedulian terhadap orang miskin. Ya, kepedulian terhadap orang miskin itu bisa menjadi kesadaran umum, bukan hanya dia, tapi juga dia memberikan menyuruh orang lain, ya, menganjurkan, motivasi orang lain untuk punya kesadaran yang sama, menyantuni orang-orang yang wata uluna tulosa aklalamma, kamu juga makan harta anak yatim dengan lahap dan serakah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Penyebab lain adalah kamu sangat cinta terhadap kekayaan secara berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kita mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Hamka itu, orang yang zuhud itu bukan orang yang tidak punya harta, tetapi orang yang meletakkan hartanya itu di tangannya, bukan di hati. Baik, kita baca penjelasan dari Profesor ini ayat 17 sampai 20. Penjelasan. Ayat-ayat selanjutnya membantah anggapan mereka yang salah, bahwa kekayaan yang dimiliki seorang menunjukkan kedekatannya kepada Allah. Itu hanya khayal dan keinginan mereka. Bagaimana dikatakan dekat? Bagaimana dikatakan dekat pada Allah kalau mereka bukan yang menyantuni anak yatim, tidak peduli kaum miskin, harta kekayaannya hanya untuk diri dan memanjakan nafsunya. Tabiatnya yang sangat rakus tanpa melihat batas dalam mengais harta. Cintanya kepada dunia sangat berlebihan. Perangai yang sangat jauh dari tipe orang yang dekat. Ayat dari kalla balla tukrimunal yatim sampai dengan ayat 20 itu, ini menjadi indikasi bahwa kedekatan kepada Allah itu bukan hanya diukur dari kekuatan dia berzikir. Kekuatan dia berzikir malam, berapa ribu atau bahkan mungkin berapa ratus ribu dia melafazkan qul huwallahu ahad atau la ilaha illallah. Tetapi kedekatan kepada Allah itu cara parameternya adalah kepedulian sosial. Yang di situ ukurannya ada peduli terhadap yatim, tidak memakan harta anak yatim, dan saling memotivasi, menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ini salah satu indikator dari kedekatan kepada Allah. Baik, sekarang kita kalla idza tukkatil ardu takkan tak. Janganlah demikian. Ingatlah bila bumi diguncang secara dahsyat. Kita diingatkan tentang kiamat. Memang yang bisa memupus, menyadarkan seseorang terhadap harta, dunia, dan seterusnya itu adalah kiamat. Baik surah maupun kakafa bil mauti, cukuplah kematian. Nah, bisa memutus itu adalah Quran itu tipologinya sangat indah sekali. Begitu bicara tentang kategori orang-orang yang seakan serakah terhadap dunia, kemudian diikuti dengan nasihat supaya ingatkan. Kalla idza tukkatil ardu takkan tak. Janganlah demikian. Ingatlah bila bumi diguncang secara dahsyat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan. Dan perintah Tuhanmu datang sedang para malaikat
berlapis. Terjemahkan wajah Arab buka itu bukan Tuhan yang datang, entah Tuhan mudah. Kata perintah di sini. Dan perintah Tuhanmu datang sedang para malaikat berbaris berlapis-lapis. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kemudian didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Saat manusia menyadari posisinya, tapi apa gunanya kesadaran itu bagi? Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Wa anna lahu dzikra, ini kan pertanyaan. Wa anna lahu dzikra. Apa gunanya dzikra, kesadaran tadi? Kesadaran. Dzikra di situ beliau terjemahkan dengan kesadaran. Yauma yatadzakkarul insan. Tadzakkar itu kan teringat, akhirnya tersadar bahwa pada kiamat itu wajib ayam ayat di jahanam, ketika jahanam itu sudah diperlihatkan depan mata, itu ya tadzakkar. Orang baru ingat tentang nasihat-nasihat terdahulu di dunia dan seterusnya. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya? Apa gunanya kesadaran itu ketika sudah neraka jahanam itu dihadapkan? Oke. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ia mengeluh, hai Tuhanku, sekiranya dahulu aku beramal sebagai persiapan hidupku di akhirat. Yauma yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Qaddamtu itu aku telah mendahulukan dulu amalku ketika di dunia dulu. Li hayati, untuk kehidupanku di dunia. Karena saat ini kan seakan-akan ada kata yang diringkas ya. Itu pernyataan dari orang-orang di akhirat yang ya begitu menyesal. Yang yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, kata-kata bentuk penyesalan yang besar sekali. Andikan dulu aku beramal ketika di dunia di hayati, untuk kehidupan di akhirat ini. Yaqulu ya laitani qaddamtu. Tapi itu nggak akan mungkin karena laita itu kan at-tamanni yang tidak akan tercapai. Lainnya untuk turun dan anak-anak itu. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hari itu azab Allah tidak seperti yang pernah dialami seseorang. Jadi kalau di dunia itu ada azab yang ditimpakan kepada manusia yang ingkar, durhaka. Di akhirat itu azabnya belum pernah ditimpakan di dunia. Kedahsyatan siksanya itu belum pernah diberikan kepada manusia sebelumnya. Jadi kalaupun ada azab yang Allah berikan di dunia sebelumnya itu bahasanya sekedar ijib-ijib. Ijib-ijib kok neraka. Repot banget. Yaum fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu madzab. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengikat. Baik, ini ayat 21 sampai 20. Dari kesan terjemahan yang kita sudah menangkap makna yang sangat luar biasa. Ayat 21. Tiga ayat ini, 21 sampai 23, bertujuan mengingatkan manusia agar tidak terlalu jauh tersesat. Bahwa hari depan manusia tidak semudah yang mereka bayangkan. Memang yang mengetahui sunnah Allah di alam akan lebih mudah menemukan sumber hidupnya. Tetapi kebahagiaan bukan terbatas di dunia ini. Perjalanan manusia masih sangat panjang. Terutama bila hari pengadilan dan penentuan tiba, yang didahului guncangan bumi yang dahsyat. Disusul peristiwa yang mengarah kepada pemeriksaan amal.
sedang para malaikat berbaris saja. Ini kan wajah Arab kawan malaku sofa ini seakan menggambarkan kekuasaan Allah. Jadi pada hari itu manusia sudah tertunduk lesu semuanya di padang mahsyar. Dan di situ Allah malaikat yang itu dia berbaris rapi, ya. Ini Allah di situ hadir. Wajah Rabbuka malaku sofa. Jadi mungkin imajinasi kita bisa kita bawa kepada sebuah kolosal besar gitu ya, kolosal. Tapi bukan semata-mata itu, jauh lebih dahsyat. Ya. Jahanam yang sering dilecehkan gaungnya terdengar keras. Yang merasa berdosa semakin takut dan kecewa. Saat itu mereka sadar kekeliruan dan kesesatan hidupnya. Yang mendapat keuntungan besar adalah yang sejak hidup berada di jalur hidayah Allah. Hidupnya kecukupan tanpa pelanggaran dan dia akan mendapat karunia Allah sebagai balasan amal. Ini 3 ayat yang 21 sampai 23 itu fungsinya adalah menggugah kesadaran. Bagaimana tadi kita sampaikan, ketika ada orang-orang yang tuhibbunal mala hubban jamma, itu diingatkan, kalla idza tuqtatil ardu dakkan. Ingatlah ketika bumi itu diguncang dengan dahsyat dan ditimbul peristiwa-peristiwa yang mengarah pada pemeriksaan tadi kata bahasa. Dan kalau kita baca di Quran itu sebenarnya persisnya kok jadi. Tapi ada bunyi yang mengatakan bahwa dirimu sendiri itu akan cukuplah dirimu sebagai yang menghisap. Artinya kita sendiri itu kan dengan sangat mudah kita bisa menghisap amal. Allah bisa sangat cepat. Dan mekanisme yang diberlakukan untuk menghisap amal perbuatan itu dalam diri tubuh kita sendiri itu sudah disiapkan. Jadi tidak harus eksternal. Jadi kita jangan dibayangkan penimbangan itu ada di luar diri kita, ada timbangan yang kita naik di situ, namanya lebih berat amal baik atau tidak seterusnya. Yang timbangan itu mungkin bukan timbangan seperti yang di dunia di sini. Yaumul mizan itu nggak perlu kita bayangkan secara teknis apa yang kita bayangkan. Tapi kalau di Quran itu ya hanya disebut bahwa hisapnya sangat. Kemudian di dirimu sendiri itu tiba. Kita sendiri juga sebagai penghisap, sebagai penghitung sendiri. Apa bunyinya? Kafa binafsikal yauma hasibah apa ya? Saya lupa ya. Ada itu ada. Ada Mas Hafiz ada ingat itu. Apa bunyinya lengkapnya? Nah itu ya. Kafa binafsika, karena kafa binafsikal yauma alaika hasib. Cukuplah dirimu sendiri itu pada hari itu akan menjadi penghitung terhadap amal perbuatan. Jadi memang Allah sudah siapkan mekanisme penghisap terhadap perbuatan kita itu nggak jauh-jauh. Dalam tubuh kita sendiri sudah disiapkan mekanisme. Tepatnya kafa binafsikal yauma alaika hasib. Baik. (24 sampai 26). Di antara mereka ada yang kecewa berat karena tidak mengindahkan peringatan Rasul. Saat itu tiada yang bisa membelanya. Juga tiada persiapan menghadapi saat yang sangat kritis. Suatu peringatan keras bagi yang menjauhi bimbingan. Manusia tidak akan mampu lepas dari ketentuan Allah. Hidupnya berujung kepadanya.
tiada yang lolos dari pengawasannya sebagaimana saat di dunia, tiada yang terlewatkan dalam mendapatkan rahmat karunia-Nya. Manusia tergiring untuk menghadap Tuhannya mau atau tidak mau, percaya atau tidak, maka jangan sampai seseorang kecewa saat bertemu Tuhannya dan menyayangkan usia dan hidupnya habis sia-sia. Kesadaran itu tiba itu sudah tidak ada gunanya. Yauma idzi yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Kesadaran mau kemana lagi kalau sudah begini? Yauma idzi yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu yatadzakkarul insan. Orang-orang itu pada sadar, orang-orang itu pada ingat, tahu, mengingat, oh dulu sudah pernah ada nasihat begini, oh dulu ada Rasul yang mengatakan begini, dulu ada dai yang mengatakan begini. Ya tadzakar. Hari itu mereka pada ingat semua. Wa anna lahu dzikra. Tetapi apa gunanya dzikra itu? Kesadaran, keingatan mereka itu apa gunanya? Ya laitani qaddamtu bersalah. Yaqulu ya, mereka mengatakan ya laitani, hai dulu aku melakukan amalia-amalia yang dihasilkan itu. Qaddamtu, telah mendahulukan amalia seharusnya didahulukan itu. Hayati, untuk kehidupanku yang saat ini dan di akhirat, karena konteksnya bicara akhirat. Wa yauma idzil la yu'adzibu 'adzaban wahid. Dan hari itu tidak ada azab yang sudah pernah ditimpakan sebelumnya. Ya, azab yang ditimpakan di sana itu jauh lebih dahsyat daripada azab yang pernah ada. Jadi kalau di dunia kita sudah ada yang pernah merasakan azab Allah karena perbuatan dosa kita, itu di akhirat nanti jauh lebih dahsyat dan tidak terbayangkan dari yang sudah kita. Wala yuthiqu wathaqahu, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengikat sekuat ikatan. Ini maksudnya bahwa logika-logika yang kita bangun untuk membangun kesadaran hidup itu tidak sekuat ikatan Quran. Quran itu maka wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kepada tali Allah. Quran itu ya, salah satu terjemahan tafsiran hablillah adalah karena waladu siku wathaqahu, tidak ada ikatan yang sekuat ikatan Tuhan. Ikatan Tuhan itu ya kita maknanya bisa, ikatan itu bisa ikatan perjanjian. Kita ini kan perjanjian dengan Tuhan, hidup kita. Tidak ada perjanjian yang lebih kuat, yang pasti ditepati itu selain perjanjian dengan kita, dengan Tuhan. Perjanjian manusia dengan Tuhan. Kan kita ada kontraktual dengan Tuhan. Nah, Allah mendeklarasikan perjanjian kinerja, bahasanya gitu ya. Ada, kalau kinerja kamu bagus, kamu akan diganjar begini. Kalau kinerjanya jelek, kamu akan dibalas begini. Itu kontraktualnya kan begitu. Jadi janji dan ancaman dalam Quran itu kita bisa maknai sebagai bentuk perjanjian antara manusia dengan Tuhannya. Ketika kita mengatakan Inna wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu ikatan perjanjian kita dengan Tuhan. Maka wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada ikatan perjanjian yang jauh lebih kuat dibandingkan perjanjian kita dengan Tuhan. Perjanjian kita dengan manusia bisa jadi ada yang hari, ada yang sedikit, dan seterusnya. Bahkan perjanjian antara kita dengan negara pun juga kadang ada yang disimpangi, baik yang menyimpangi itu rakyatnya maupun yang pemimpinnya, kan yang itu berjanji. Karena sebuah bangsa itu kan
kita terikat dalam satu perjanjian bersama untuk kemakmuran dalam negara, kan gitu. Bangsa itu dibentuk kan tujuannya untuk itu. Kita mengikatkan diri, bersepakat menjadi satu kesatuan organisasi besar dalam sebuah negara, dan tujuan dari organisasi besar sebuah negara itu adalah kemakmuran bersama. Tetapi itu ada saja yang mengingkari perjanjian. Tetapi kalau perjanjian kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah diingkari. Wala yuthiqu wathaqahu. Tidak ada ikatan, tidak ada seorang pun yang dapat mengikat sekuat ikatan Allah. Wala yuthiqu wathaqahu. Perjanjian kita dengan Tuhan itu perjanjian yang sangat kokoh, perjanjian yang sangat kuat. Maka kalau kita berpegang kepada talinya Allah, itu perjanjian yang pasti akan menyelamatkan. Saya katakan bahwa kita terikat dengan Tuhan itu ikatan kontraktualnya itu jelas. Kalau Anda begini, kamu balas begini, itu jelas sekali. Kan sekecil apapun akan terbalaskan. Itu kan perjanjian. Ud'uni astajib lakum. Itu ikatan kontraktual. Doalah, kamu akan aku jawab. Itu Tuhan berjanji begitu. Tuhan berjanji. Kita pun juga berjanji dengan Tuhan. Pada akhirnya nanti ketika perjanjian-perjanjian tadi dipenuhi, kita memenuhi perjanjian kita dengan Tuhan dengan cara menaati sepenuhnya, ati Allah wa ati Rasul. Kemudian Tuhan pun nanti juga akan ridho terhadap kita, akan ketemu dua keridhaan, radiyatan mardi. Kira-kira begitu. Jadi di akhir kehidupan kita itu nanti kita akan menemukan ketika ikatan tadi, ikatan antar perjanjian kontraktual kita dengan Tuhan itu sama-sama dipenuhi. Itu pada radiyatan. Dan itu harus kita bangun sejak sekarang. Ikatan keridhaan kita terhadap Tuhan itu harus kita bangun dari sekarang. Bahwa kita ya ridho dengan semua yang ditentukan Allah. Ingatan mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini. Ini nasihatnya dari saya itu mengatakan bahwa yang bagi likuli muslimin ayakuna fi jami ahwali salasati ahwal amrin yamtathilu wa nahyin yastanibu wa qadarin yarḍabi. Amrin yamtathilu terhadap perintah dia laksanakan, wa nahyin yastanibu terhadap larangan dia tinggalkan, wa qadarin yarḍabi terhadap takdir dia ridho. Itu nasihatnya Sabtu Qadir. Jadi kalau 3 sikap itu saja, itu sudah ikatan perjanjian kita dengan Tuhan sudah sangat kokoh. Jadi kira kita diikat itu dengan wala yuthiqu wathaqahu, tidak ikatan pun perjanjian yang lebih kokoh dari perjanjian kita dengan. Maka wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kepada ikatan Allah. Ikatan itu adalah perjanjian kita dengan Tuhan itu sendiri. Ya, saya kira ini bisa berkembang kemana-mana maknanya ya. Tapi ini saya kira kuat sekali supaya kita tidak waktu bencana, maka ditutup dari walau dan kita kuatkan perjanjian karena Tuhan tidak pernah berjanji. Saya kira itu saja persiapan kita cukupkan dulu. Kita akhiri bersama dengan baca hamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.